FAK, International U Telaga Baru adalah fakultas mandiri dengan nilai terendah. Karena ini cuma tempat orang kaya cari ijazah, biar di era internet ini gak dicap OKB buta huruf dan bikin malu keluarga. Makanya pas aku sebagai juara umum inisiatif pindah ke sini, staf admisi ngira aku gila. Kata mereka kalau aku masuk, aku bakal dihabisi sama orang kaya ini. Tapi mereka gak tahu, aku datang emang murni buat cari uang. Udah ngerasa hebat kamu? Udah sepakat kamu gak kuliah, malah diam-diam daftar kampus. Anak gadis orang lain udah nikah buat bantu keluarga, kamu malah mau terus ngabisin uangku. Aku cuma mau kuliah, apa itu salah? Selma, kalau kamu nggak nikah, nanti adikmu dapat uang nikah dari mana? Aku pokoknya nggak mau nikah, aku mau kuliah. Kamu masih berani melawan? Aku robek surat penerimaan ini sekarang juga, biar kamu nggak bisa kuliah. Jangka. Dasar anak kurang ajar. Selma, mau lari kemana kamu? Bapak nggak sudi kasih sepeser pun. Lihat gimana caramu kuliah nanti. Selma, yakin mau pindah ke FAK Internasional? Kamu nggak takut jadi target perundungan? Aku yakin, asal biaya kuliahku digratiskan. Dan cairkan sedikit beasiswanya. 1.000. 300 aja cukup. Aku pasti bawa nama baik fakultas. Ya sudah, tanggung sendiri akibatnya. Makasih banyak, Pak. Minta beasiswa kok cuma 300. Meremehkan kampus ini ya? 10.000. Gak disangka, langkah awal ini sangat lancar. Tapi ayah ibu kesini cuma masalah waktu. Perjuangan belum usai, Selma harus berjuang. Dia pakai baju apaan sih? Kok bajunya bolong? Gaya terbaru LV edisi Perang Elkara ya? Bilang aja itu dari channel. Kualitasnya awet, udah butut tapi nggak robek. Cuma baju loakan yang kualitasnya gini. Kamu hafal banget, jangan-jangan udah pernah. Berani ya kamu ngatain aku? Cari mati ya, besok aku suruh ayah cabut modal dari perusahaanmu. Selma Kartika, kenapa bajumu butut banget? Baju desainer jelek ya? Apa mungkin alasannya karena aku nggak mampu beli? Kok nggak mampu? Uang jajanmu dipotong ya? Kan bisa cairin dana perwalian. Tadi pas masuk gerbang, aku nggak lihat mobilmu. Kamu naik apa? Jalan kaki. Aku bangun pagi-pagi. Kok nggak diantar supir? Nggak ada supir dan mobil. Kan bisa bawa motor. Nggak punya motor juga. Aku paham. Kamu suka naik jet kan? Tapi jetnya lagi rusak, makanya nggak dipakai. Ngobrol sama mereka emang susah banget ya. Lihat, kamu bawa buku bikin ngantuk. Orang miskin agar hidup lancar harus pintar baca situasi, pahami kebiasaannya, hobi, dan sifatnya. Untuk bisa merebut hatinya. Lalu aku sadar, kecerdasan jalanan ini dirangkum jadi sebuah ilmu, rekayasa sosial. 3 orang ini adalah target rekayasaku. Sebulan menyelidiki, mulai ada petunjuk. 3 orang ini, Naila adalah gadis kaya yang lugu. Nggak apa-apa. Kirana sangat waspada, sulit ditebak. Yang lebih penting, mereka anak tunggal, sangat dimanja keluarga. Raffi agak spesial, kakaknya sangat jenius. Meski pura-pura cuek, dari yang kudengar, dia agak minder. Dia juga gengsian dan setia kawan. Saat taruhan sama Fikri, dia kehilangan mobil sport kesayangannya tanpa protes. Dari mereka bertiga, dialah target termudah. Setelah bayar kuliah dan asrama, tabunganku hampir habis. Bulan ini, buat makan aja susah. Harus cepat cari uang dari mereka. Peluang, aku cuma butuh peluang. Jangan gitu, Raffi. Kita teman, keluarga dekat. Dia cuma bercanda. Bercanda? Dia mengatakan bodoh. Itu bercanda. Ini kesempatanku. Raffi, kamu kan bilang, ayah bilang kau bodoh, nggak bakal lulus, nggak boleh masuk perusahaan. Biar kakak yang nerusin. Kalau nggak terima, tingkatkan nilaimu. Buktikan ke ayahmu. Ngapain marahin teman? Kau bisa, ngapain pusing? Permisi Raffi, gimana kalau aku bantu ajarin kamu? Dijamin kamu dapat SKS.
1 jam cuma 200.000. Le tambahan? Di kelas kita ada yang bisa belajar. Selma, Kartika, kamu pintar? Aku masuk kelas ini sebagai juara tingkat kota. Serius, ada juara kota di kelas kita? Jangan-jangan nilainya hasil beli. Kok aku nggak tahu? Nilai bisa dibeli. Selma, nilaimu kan bagus banget. Jangan-jangan kamu gembel ya? Iya, benar. Aku orang miskin yang pintar. Hah? Ada orang miskin di kelas kita? Hebatnya, juara kota apa? Keluargaku bayar tutor, tapi pada gagal. Apalagi cuma kamu. Raffi, ini sepertinya bukan hal yang patut dibanggakan. Hei Raffi Mahesa, aku beda dari tutormu. Mereka pintar mengajar, tapi aku pintar bertahan hidup. Jadi aku sangat tahu cara membangkitkan motivasi orang. Contoh Nina kamu, Raffi. Kamu nggak mau belajar. Cuma mau buktiin ke ayahmu kan, sebenarnya kamu pintar, dan bisa masuk perusahaan. Iya, terus kenapa? Ayahmu pernah bilang, gimana biar diakui pintar? Dia bilang, harus lulus semua mata kuliah, dan segera lulus. Hahaha, Kojak. Nggak mungkin. Itu mustahil. Lulus 1 aja udah mujizat. Aku jamin padamu, kamu pasti lulus semua dalam sebulan. Les sejam setiap harinya, sebulan 30 hari, cuma bayar 6.000. 6.000? Oke, ku bayar 10 kali lipat. Gimana aku bisa percaya? 10 kali lipat? Ini artinya aku harus menang. Vi, kamu jago kelahi kan? Ayo kita taruhan duel. Lihat siapa yang jatuh. Aku menang, kamu bayar biaya lesnya. Kalau kalah, selama kuliah aku jadi pesuruhmu, setuju? Duel sama aku, dan terserahku. Kamu nggak bercanda? Iya. Selma, Kartika, si Raffi kita ini emang payah belajarnya. Enak aja. Tapi, dia jago banget kalau berantem. Aku saranin jangan demi uang receh, kamu nekat. 16.000? Uang receh? Dasar anak orang kaya sialan. Aku jelas tahu Raffi jago berantem. Makanya aku ajak taruhan ini. Raffi nggak punya alasan nolak. Apalagi, dia sangat gengsian dan gampang dipancing. Raffi Mahesa, kamu nggak berani duel sama aku ya? Hah? Oke, kamu yang ngantangin. Aku terima duelmu. Habislah sudah. Dia udah gila uang. Karena ini duel, kita buat aturannya. Pertama, yang jatuh duluan kalah. Kedua, kita pakai aturan MMA untuk tarung bebas. Setuju? Ternyata kamu tahu soal MMA? Tahu sedikit. Oke, serang duluan. Jangan salahkan aku, nggak ada ampun. Buset dah! Bener Sang, gagal nerusin bisnis keluarga nih. Sewek gila, kok seranganmu gitu? Raffi Mahesa, terima kekalahanmu. Hebat juga kamu. 6.000 yuan masuk ke bayarku. Makasih bos. Oh ya, taruhan kita tadi udah kurekam di HP. Kalau Raffi ingkar janji, terpaksa video ini aku sebar. Biar semua tahu, tuan muda Raffi dia cuma kalah dari cewek, tapi nggak bayar. Awas kamu. Oh ya, les mulai jam 4 sore ini. Ya, tahu. Selma, Kartika, kamu bikin aku jantungan. Kamu nggak takut dipukul Raffi? Kuma dipukul. Itu keahlianku. Kamu sering dipukul. Itu cuma masa lalu. Siapa yang nggak takut? Tapi aku harus nekat. Semua orang punya kelemahan. Si miskin punya, si kaya juga punya. Takdir ini sepertinya mulai kupegang. Jadi dari semua opsi ini, satu-satunya jawaban itu C. Dalam 3 teori terkenal, tangkap celah kelemahan musuh. Cepat pilih satu. Yang ini. Baguslah, ini maumu sendiri ya. Aku tantang kamu. Kerjakan soal nomor 3. Menurutmu Raffi beneran bisa lulus? Dia cuma malas, bukan beneran bodoh. Lulus doang mah gampang.
Susahnya itu cari orang yang bisa ngatur dia. Lagi pula, kalau nilaimu beneran bagus, ortu pasti senang. Langsung dikasih uang saku puluhan juta. Kamu nggak mau? Ya jelas mau lah. Raffi, apalagi? Bapak umumkan ya, nilai semester 1 kalian untuk semua ujian mata kuliah jurusan. Soal nilai kalian pasti sadar diri kan? Sesuai tebakan Bapak, selain Selma Kartika, Semuanya nggak lulus. Pak Guru, jangan sungkan deh. Kita udah biasa kok. Pasti pada nggak lulus. nggak lulus. Raffi Mahesa ternyata lulus. Buset dah Selma. Bantu aku juga dong. Aku juga mau warisan. Raffi bayar 200 sejam, aku bayar 500. 500 aja, bangga banget. Aku bayar 1000. Ajari aku duluan. $1.000 nih. Uang mah aku banyak. Aku bayar berapapun. Coba aku lihat. Siapa yang berani ngerebut? Aku berani bayar mahal. Siapa berani lawan aku? 20 tahun saya ngajar. Belum pernah saya lihat lelang macam ini. Berlebihan banget deh. Sok ngerti lelang. Kalian ini. Semuanya, tolong tenang sedikit. Kalau kalian beneran mau les, aku ikut kesepakatan kalian aja. Satu persatu, siapa duluan? Aku duluan. Aku duluan. Lesku aja belum selesai. Udah mau ambil klien lain. Gak pernah kulihat belanja. Uangmu kurang ya? Kukira kamu udah puas asal lulus. Aku. Gini ya, Selma. Kakaknya Raffi itu jenius banget. Nggak pakai koneksi, masuk Universitas Meridiana, dan dapat gelar S3. Coba lihat Raffi yang sekarang. Masih kalah jauh dari kakaknya. Jadi tolong bantu dia lagi ya. Gak separah itu juga kali. Anggap aja uangku terlalu banyak. Jadi, bayaran lesnya aku dobelin. Bagi orang-orang kaya ini, uang segitu cuma buat jajan aja. Tapi bagiku, itu penyelamat hidup. Apapun yang terjadi, aku makin dekat dengan tujuanku. Kalau udah ngumpul 1 juta, aku mau daftar pertukaran pelajar dan pergi jauh dari sini. Seret dia ke toilet kampus. Toilet fakultas ini lebih terang dari tempat kosku. Semua udah pulang, jarang ada yang ke toilet. Apa dia mau membuliku? Aku nggak nyinggung dia kan? Bahkan kemarin saat dia pamer hartanya, aku langsung buru-buru bilang, cantik ya, pasti mahal. Kamu tahu nggak apa hubunganku sama Raffi? Aduh, gawat. Apa dia kira aku naksir Raffi? Keluarga kami bersahabat. Dulu hampir dijodohkan. Nona Kirana, kamu salah paham. Kami nggak ada apa-apa. Jelasin apa? Jelasin, kamu sadar nggak? Kamu ngajarin Raffi sampai dia lulus semua ujian. Itu bikin aku malu banget. Bahkan Raffi bisa lulus, masa kamu gagah? Kamu bikin malu keluarga Gunawan. Gimana nanti aku tatap muka sama ayahnya Raffi? Aku ini putri tunggal Gunawan. Seumurku, ayah belum pernah marahin aku. Ini salahmu, Selma. Dengar baik-baik ya, Selma. Kalau Raffi bisa lulus semua, aku juga harus lulus. Berapa bayarannya? Ku bayar double. Kalau sampai aku nggak lulus, akan kulempar uang sampai kamu mati. Beneran nih? Ngapain kamu senyum? Gak percaya aku bisa. Percaya kok. Maksudku adalah, aku pasti mengajarimu. Tapi, setelah selesai ngajarin Raffi, baru menemuimu. Aku nggak tahu kamu ada waktu nggak? Tentu saja gampang. Aku beli rumah dekat kampus. Aku di atas, kamu di bawah. Harus siap kapanpun aku panggil. Dengar nggak? Makasih Nona Kirana. Siap laksanakan. Nah, gitu dong. Hati-hati ya. Ternyata Kirana dan Raffi adalah musuh bebuyutan. Cara untuk mendekatinya benar-benar sangat gampang. Selma, oh Selma, Tuhan benar-benar sangat baik padamu. Selma! Akhirnya ketemu juga kamu. Akhirnya aku nemuin kamu juga. Makin berani kamu ya. Pergi kuliah jauh sendirian. Sampai pindah kampus segala. Udah berapa kali ku cari kamu. Aku udah besarin kamu. Makan pakai uangku. Hidup pakai uangku. Habisin uangku. Tapi nggak ngasih sepeser pun. Sekarang berani kabur ya. Kembalikan! Melunjar ya kamu.
Raffi, kamu beneran gila ya? Tumben inisiatif belajar. Orang tanpa saingan pewaris harta sepertimu, mana paham? Iya deh, aku yang gak paham. Aku percaya sama kamu. Fokus utamamu cuma mau warisin harta, tanpa pikiran lain. Uang mahar udah aku terima. Jumlahnya 388.000. Tinggal nunggu kamu pulang tunangan. Hari ini kamu harus pulang ke rumah. Pokoknya harus pulang. Tahan dia. Gimana ini? Cepat bawa ke mobil. Jangan sampai telat. Itu Selma kan? Pak Firman, Bapak paksa aku pulang nikah. Aku mohon, tolonglah. Beraninya kau. Takkan ada yang menolongmu. Cepat, jalan. Dia mau kemana? Kok mereka ngerangkul dia ke mobil? Apa Selma memang semanja itu? Mungkin keluarga sederhana, jadi lebih hangat aja. Tenang aja, Raffi. Suatu hari nanti, kamu sama ayahmu bisa pelukan kayak gitu juga. Ngomong apa sih kamu? Raffi Mahesa. Kamu licik banget. Kamu apain, Selma? Nona Kirana, kamu lagi gila apa sih? Lihat aja sendiri. Kamu tahu ya, Selma mau ngajarin aku, sengaja ngeselin. Hebat ya kamu, Kirana. Berani rebutan les sama aku. Ribut? Ini ekonomi pasar, persaingan bebas. Ngerti nggak kamu? Bersaing? Mau saingan pakai apa? Emang bisa menang? Cuma masalah duit kan? Gunawan nggak akan kalah dari Mahesa. Kalau bisa nyela antrean, keluargaku juga sanggup. Benar banget. Siapa juga yang kurang uang? Guys, tolong deh. Jalan pikiran kalian aneh banget. Lokasi Selma makin menjauh dari kampus. Jangan-jangan ada apa-apa. Hei, istriku. Udah aku jemput nih. Tunggu aku ya. Jangan berharap ada yang nolong. Lompat aja sana. Biarpun mati, aku nggak sudi. Udah, pasrah aja. Apa kali ini aku masih bisa menang? Baru kenal sebulan, cuma hubungan transaksional aja. Apa anak-anak kaya yang egois itu beneran mau peduli? Bang, mau keluar kota nih. Hei, Selma. Kalau keluar kota, rumah mertuamu makin dekat. Jangan cemberut terus. Senyum dikit kenapa? Bocah mana yang asalnya, Lip? Pelan-pelan bawanya. Itu Lamborghini. Kalau lecet, emang bisa bayar. Kenapa orang kaya banyak banget? Tapi aku aja yang melarat. Gimana sih nyetirnya? Bang, coba lihat ke depan. Bang, gimana nih? Kunci mobilnya, cepat kunci pintunya. Selma Kartika, aku nggak peduli apa rencanamu hari ini. Mau kabur? Jangan harap. Kalian mau ngapain? Kalian hadang mobilku. Ini perampokan dan melanggar hukum. Mobil rongsokan begini lebih murah dari bangku. Ngapain ku rampok? Kamu mau bawa Selma kemana? Aku bawa dia pulang buat nikah. Apa urusannya sama kalian? Beraninya kalian cegah kami. Karen, dia teman sekelas kami. Selma, jangan takut. Kami akan selamatkanmu. Bang Harry, kamu gak bilang kalau kamu menyinggung banyak orang kaya begini. Kalau tahu begini, aku gak bakal mau ikut campur urusanmu. Ngapain takut? Kalian mau cari masalah ya? Aku lapor polisi sekarang. Biar ku lihat bocah ingusan kayak kalian ini. Pikir kalian siapa? Beraninya menghalangiku. Kamu tanya aku siapa? Aku Nyonya Besar. Mau lapor polisi ya? Bikaralah Selma, bebet bawa kamu pulang. Nikah buat apa?
Buat nukar aku dengan mahar 380.000. Biar anak kesayangannya bisa DP beli rumah. Oke, biar dia melek hukum hari ini. Tindakan Anda sangat melanggar kebebasan Selma. Dan itu melanggar hukum. Klien saya mencegah Anda demi membela kebenaran. Tengah jelaskan. Lapor sana. Kita lihat siapa yang ditangkap polisi nanti. Hah, konyol. Aku bapak kandung Selma. Dan Randy adik kandungnya. Penerus keturunan keluarga Wibowo. Aku yang membesarkannya. Nukar dia dengan mahar. Buat adiknya emang kenapa? Bukan urusan kalian. Asal tahu saja ya. Walau polisi datang, ini urusan keluarga kami. Bunuh saja aku hari ini. Atau jangan harap bawa dia. Yang paling kubenci adalah orang sepertimu. Uang aja nggak punya, tapi sok punya tahta untuk diwariskan. Penerus keturunan? Yang kamu wariskan itu cuma fan rongsokanmu ini. Jangan pukul! Aku jago bela diri! Ampun bos, ampun! Tunggu sebentar! Ini Lap, wajahmu penuh ingus, jorok banget. Sudahlah, waktu terbuang, biaya lesmuku potong. Siap, Nona Kirana? Ayo, ketua kelas, naik mobilku. Ketua lagi mikirin apa sih? Aku lagi mikir, kenapa kalian membantuku? Kalau soal Raffi dan Kirana, karena kamu membantu mereka les. Kalau aku sih, karena di buku catatanmu, kamu menyebutku cewek polos. Hah? Apa? Apa? Catatan apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Jangan gugup, aku nggak akan bilang mereka. Sebenarnya, sebelum umurku 10 tahun, keluargaku kena musibah. Aku pernah lihat orang tuaku melakukan apa saja demi uang. Lihat kamu, aku jadi ingat mereka. Jadi, aku ngerti posisimu. Cari uang dengan usaha sendiri, memangnya salah? Lagi pula, kamu kan nggak merugikan orang. Sebaliknya, karena kamu bantu Raffi belajar, nilainya jadi bagus. Hubungan dengan ayahnya pun membaik. Itu yang paling penting kan? Iya. Tapi aku ini bukan cewek naif ya. Catatan di bukumu itu harus diganti. Kalau enggak, aku bakal marah. Oke, pasti aku ganti. Sudahlah, jangan norak gitu. Istirahatlah. Lalu siap-siap. Barang rongsokanmu nggak usah dibawa. Bajuku banyak banget, banyak yang lewat musimnya. Tadinya mau dibuang. Biar orangku bawakan ke sini. Baik. Biasakan saja, Nona Kirana emang gitu. Mulutnya pedas, tapi baik hati. Aku tahu. Ketua kelas, aku datang agak telat. Belajarnya bareng Kirana aja, biar nggak usah bolak-balik. Oke. Udah. Ayo pergi. Jangan ganggu ketua. Istirahatlah. Dadah. Tolong tutup pintunya. Selma, kamu buat kesalahan. Kamu meremehkan jahatnya orang dan meremehkan kebaikannya. Jangan sampai diulangi. Mereka itu pasti nggak akan diam saja. Aku harus siapkan rencana dari awal. Halo, Nusa Vista TV. Aku mau lapor anonim. Aduh, sakit. Anak durhaka itu tega biarin orang pukulin kamu kayak gini, Bapak. Kalau uang maharnya gagal, gimana dengan DP rumahku? Dia sekarang jilat orang-orang kaya. Lihat aku dihajar begini. Ambil sendiri kalau berani. Aku nggak mau dipukulin. Pak Heri, menurutmu orang kaya itu cowok atau cewek sih? Kok mau bantu dia? Alah, ada cowok dan cewek. Yang pecahin kaca itu cowok. Di kamera dashboard mobilku, semuanya udah kerekam. Itu semua buktinya. Anak pembawa sial itu pasti udah gaet, Om. Siapa lagi yang mau bantu? Dengar omonganmu, kayaknya emang bener banget. Dia pasti mau nikah sama orang kaya. Dan nikmatin hartanya sendirian.
Enak aja. Bener tuh. Dia itu keluarga Wibowo. Tiap sen uangnya ada jatah keluarga Wibowo. Gak bisa. Biar ku cari dia. Bu, kamu mau ke sana lagi? Biar mereka ribut lagi. Ngapain takut? Aku mau labrak dia. Biar sekalian heboh. Selma, Kartika. Berani-beraninya kamu ya. Pantasan gak pernah pulang. Ternyata udah gaet om-om. Sampai ngelantarin keluarga. Keluarga Wibowo kok bisa punya anak durhaka. Ya ampun, tolong. Semuanya, lihatlah ini. Anak gadisku merayu pria kaya sampai gak mau pulang. Aduh, anak gadisku yang satu ini dari kecil gila harta. Keluarga kita udah berkorban banyak buat dia. Aku jualan sayur demi besarin dia. Sekarang karena anggap kita miskin, dia buang keluarga sendiri. Simpanan? Kok dia gitu sih? Kelihatannya aja polos. Ternyata kelakuannya gitu. Ibu emang ngasih sayur busuk buat besarin aku. Cuma Randy Wibowo yang boleh makan daging. Mau kemana? Ya ampun, malangnya nasibku. Lihatlah ini. Kalian jangan dengar omong kosong anak tak tahu diuntung ini. Ayahnya kemarin mau jemput dia. Tapi lihatlah. Tahu apa yang dia lakuin? Dia suruh pacar kayanya itu mukulin ayahnya sampai lumpuh. Kak, kelakuanmu kelewatan. Ayah ibu selalu baik padamu. Kalian lihatlah ini. Aku punya videonya di HP. Dasar nggak tahu malu jadi simpanan. Jadi pelakor dan tega nyakitin ayah kandungnya. Kampus kita kok ada orang kayak gini? Kita harus protes. Tuntut kampus keluarin dia. Keluarkan dia. Usir dia dari kampus kita. Keluarkan! Hebat banget kalian. Dengar nggak? Dia udah dikeluarkan. Jadi dia harus pulang bareng kita, kan? Makasih banyak semuanya. Tapi aku mohon, jangan keluarkan putriku. Aku cuma berharap dia bisa segera sadar. Enggak, dia tak pantas kuliah di kampus kita. Keluarkan dia. Keluarkan! Keluarkan! Keluarkan dia! Ada apa ini? Kok ramai? Loh, kok kamu di sini? Raffi, gawat banget. Ortu Selma bikin onar lagi. Mereka ubah cerita saat kita tolong Selma. Jadi kebohongan. Bilang Selma simpanan om-om yang disuruh nyiksa mereka. Apaan? Aku bantu dia. Raffi. Apa? Orang kaya itu ya kamu. Aku. Waktu itu mereka-merekamu mecahin kaca. Sekarang kamu susah ngelak. Tapi masa kita diem aja sih? Kamu bodoh ya? Dia udah dicap simpanan. Kalau orang kayanya datang, malah makin terbukti. Benar tuh Raffi, Selma kan pintar. Pasti ada cara. Kita lihat aja. Iya tuh. Kalau masalah begini aja nggak bisa diatasi, bantuan kita kemarin jadi sia-sia. Orang apaan sih? Benar, pecat saja dia. Udah waktunya dia datang. Yang mana Selma Kartika? Saya. Selma Kartika, akhirnya ketemu kamu. Saya wartawan Nusa Vista TV. Mau wawancarai kamu sebentar. Ada apa ini? Hei, Bu Mira Okaviani, pas banget kamu datang. Kamu harus wawancarai dia baik-baik. Dia itu gila harta, dekati pria kaya, dan pukuli ayahnya sampai lumpuh. Apa? Anda yakin? Ya jelas yakinlah, aku ibu kandungnya. Seluruh keluarga kami cuma andalkan ayahnya kerja kasar buat makan aja. Kami udah nggak ada jalan lain. Kalian keluarganya Selma Kartika? Iya benar. Wah, kebetulan sekali. Kami terima info anonim. Juara Selma Kartika disiksa ortunya yang pilih kasih masuk kuliah dari mungut sampah. Tapi kalian malah melarangnya. Demi cari biaya hidup, pindah ke fakultas internasional. Kalian tetap terus mengusiknya. Kalian seret dia pulang demi mahar. Awalnya kami khawatir, kalian enggan diwawancara. Sekarang pas banget, kita bisa langsung konfrontasi. Coba lihat. Apa video ini benar atau enggak? Apa? Pesanan Anda. Tolong ulasan baiknya. Oke, paham. Makasih banyak. Dulu aku merekam ini untuk daftar beasiswa. Gak disangka, malah dipakai di sini. Sungguh ironis. Cowok yang ikut les ini bukannya pria kaya di video itu. Masa orang kaya ikut les? Kalian pasti nggak paham. Ini semua cuma fitnah. Mereka mau menipunya demi mahar. Semuanya sudah jelas. Kalian mau bilang apa lagi? Itu bohong. Semuanya palsu. Betul, semua itu bohong. Omongan kamilah yang benar. Kalian jangan percaya sepihak.
Aku dipukul itu sungguhan. Ada apa ini? Ada urusan dengannya? Halo, Pak Firman. Saya reporter. Saya kesini ingin mewawancarai Selma Kartika. Soal Selma Kartika memberi les demi biaya hidupnya. Apa Anda tahu? 铺床ku kesini juga mencari Selma. Selma, tindakanmu ini sangat bagus. Belakangan ini, kamu mengajar di Fakultas Internasional. Apalagi untuk Raffi Mahesa. Efeknya langsung terlihat. Mahasiswanya dari keluarga kaya. Sejak kamu datang, semangat fakultas jadi lebih baik. Banyak orang tua menelponku, mau berdonasi ke kampus. Pencapaianmu sungguh luar biasa. Karena itu, kampus memutuskan beri beasiswa 100.000 untukmu. 100.000? Oh, Pak Guru, kami adalah orang tua Selma. Berikan saja pada kami, boleh kan? Dasar tak tahu malu. Tadi memfitnah Selma goda om-om. Sekarang berani mau rebut beasiswanya. Apaan? Selma, bukannya mereka keluargamu? Kok tega memfitnahmu? Pak Firman, aib keluarga sangat rumit. Enggak tahu malu. Ini urusan keluarga kami. Kalian tak berhak ikut campur. Saat dia kerja buat bayar kuliah, kalian di mana? Kami juga tidak berdaya. Kami orang miskin. Anakmu itu pakai ponsel model terbaru dan sepatu sneakers terbaru. Sepertinya kalian gak miskin banget. Aku kan anak laki-laki, mana bisa disamakan? Pak Firman, kami itu walinya Selma. Beasiswa ini harus diberikan pada kami. Kalau tidak, kami akan lapor ke pimpinan dan dinas pendidikan. Silahkan saja. Dunia ini adil. Kebenaran selalu menang. Kalian takkan bisa menang. Selma, tenanglah. Kampus akan selalu mendukungmu. Ayo sini, Bapak antar ke dalam. Terima kasih, Pak. Hei, Selma! Jangan pergi kamu! Kamu lagi! Cepat minggir! Aku mau kejar anakku! Halia? Kalau berani ganggu Selma lagi, aku bakal... Beraninya! Aku ini nenek moyangmu. Raffi, lain kali sebelum bertindak, jangan banyak omong kosong. Ternyata lumpuh itu cuma acting. Dasar keluarga nggak tahu malu. Cepat rekam! Jangan rekam lagi! Ayah! Jangan lari! Tunggu aku! Sepertinya saya tidak dibutuhkan di sini. Selma Kartika, keluargamu benar-benar luar biasa ya. Kalian menolongku lagi. Aku akan lebih giat mengajari kalian. Akhirnya, aku bisa kuliah ke luar negeri dan pergi dari sini selamanya. Pak Firman, saya mau urus prosedur pertukaran. Saya mau ke Meridiana untuk melanjutkan studi. Selamat ya. Mau pamitan dengan teman-teman? Apa itu nggak lebay? Saya kan pindah ke sini, lagi pula baru setahun. Pergilah ke sana. Jangan sampai karena pikiranmu, kamu malah merasa menyesal. Kalian semua? Ketua kelas, masa kamu nggak bilang? Terus diam-diam pergi sih? Kamu nggak asyik banget deh. Benar, ketua kelas. Selama setahun ini, bukannya kita sudah berteman baik ya? Ketua kelas, selamat ya, Selma Kartika. Aku mau bilang kalau setelah kamu lulus nanti, kalau mau kerja di sini, gabung ke Mahesa Corp aja. Menurutku, kamu orang hebat. Raffi Mahesa, apa Mahesa Corp? Sekarang mau saingan sama Gunawan Corp. Selma Kartika sudah ku booking. Kamu gila ya? Aneh banget. Kamu kenapa sih? Kak, lihat. Makasih. Makasih semuanya. Makasih untuk seluruh teman fakultas. Makasih kalian udah dukung aku selama ini.
Selma Kartika, aku tunggu kamu pulang. Kamu harus pulang ya. Selma, kamu harus pulang. Gimana kalau janji 3 tahun? Setuju gak? Selma kan mau lanjut S2. Bukannya harus 5 tahun. Boleh aja, kita sepakat ya. 5 tahun lagi, kita pasti akan bertemu. Semangat! Setelah keluar negeri, aku memilih lanjut studi hukum. Dalam 5 tahun aku selesaikan S2, lisensi pengacara di University Meridiana dan Republik Daksara. Karena Naila, aku pun ikut ke Universitas Meridiana untuk S2. Dan di sana juga, tanpa disadari, kami jadi teman baik. Hari ini aku dan Naila pulang. Janji 5 tahun kami dulu akhirnya terwujud. Stop Naca, Raffi, kamu udah ganteng. Harus lebih dong. Bisa-bisa Naila ikut terpesona. Enak aja ngomong. Kamu juga di Meridiana, aku minta kamu bantu. Malah ngapain? Aku kan belum. Kita berdua. Mereka datang. Hai Raffi, Fikri juga. Lama nggak ketemu. Selma, sudah lama. Lama nggak ketemu. Raffi, aku jadi pajangan ya? Kok nggak nyapa aku? Tiap liburan kamu pulang, udah sering ketemu. Oh, gitu. Sering ketemu aku ya? Tapi pengen ketemu yang lain. Paham. Terima kasih. Kiwana kemana? Dia lagi sibuk. Soal itu... Tunggu dulu. Tadi pagi dia bilang mau ke sini. Dia... Berhenti basa-basi. Situasi lagi gawat. Cepat ikut aku. Aku juga baru tahu sekarang. Papaku di luar negeri ternyata punya 2 anak haram. Jadi, Nona besar, maksud kamu itu, ayahmu sakit keras dan koma. 2 anak haram itu mau pakai perwalian khusus dari ayahmu buat masuk manajemen dan merebut sahamnya. Selama ini aku anak tunggal. Gak nyangka banget suatu hari ayahku malah lakuin ini. Perusahaan ini dibangun oleh ayah dan ibuku. Mereka mau bagi harta, mimpi. Sepeser pun takkan kuberi. Terus kamu mau gimana? Aku udah tanya soal ini. Ini adalah masalah hukum yang rumit. Aku butuh pengacara hebat dan terpercaya buat bantu aku di kantor. Masalahnya sekarang, aku belum nemu orang yang pas. Nona Besa, gimana denganku? Selma, aku jelas percaya padamu. Hanya saja, perwalian ayah dibuat di Meridiana butuh lisensi pengacara 2 negara. Aku punya keduanya. Baguslah, ketua kelas. Besok ikut aku ke kantor ya. Itu adalah uang. Kita berangkat sekarang. Punya data 2 anak haram itu. Hei dah, ayo ke rumahku sekarang. Hei, tunggu dulu. Udah mau pergi? Bukannya ada janji 5 tahun? Kita kan belum makan. Rebutan harta itu lebih penting. Mana sempat makan? Bunganya. Jangan marah. Ketua kelas sudah balik. Masih banyak waktu. Kamu juga tahu? Aku kan gak bodoh. Mungkin cuma Nona Kirana yang belum tahu. Gimana? Udah ada ide? Besok mereka ke kantor. Kalau nggak ada rencana, posisiku nanti bakal terancang. Soal yang lain. Tapi satu hal yang pasti, besok 2 anak haram itu nggak bisa masuk Gunawan Corp. Beneran? Ya. Wah, ini kan kakakku tersayang, Kirana Gunawan. Kok repot-repot bawa banyak orang buat jemput aku? Karaka, sesuai isi perwalian ayah, nanti posisi kita bakal setara di perusahaan loh. Dia datang jemput kita.
Itu memang wajar. Kalian berdua. Nona Kirana, jangan main tampar kayat dulu lagi. Percayalah. Udah, minggir sana. Kami mau masuk kantor. Mohon maaf. Kalian berdua hari ini nggak bisa masuk Gunawan Corp. Halo Kak, kamu membut anjing dari mana ini? Setia banget ya. Ya ampun, setia banget sih anjing ini. Gak ngaca dulu ya. Gak sadar posisi. Berani halangi majikan masuk ke perusahaan. Minggir. Jaga mulut kotor kalian. Selma itu sekarang direktur hukum kami. Oke, terserah. Direktur hukum ya. Pasti kamu salah paham hukum. Lihat ini. Ini akta yang ditandatangani ayah. Tertulis jelas di sini. Dan juga, setelah aku dan Tara dewasa, kami berhak masuk direksi. Hari ini kami berdua datang untuk penuhi akta ini. Ini benar tulisan ayah. Dia udah merencanakannya. Biar dua bajingan ini merebut hartaku. Dengar itu kan, Bu Direktur Hukum? Cuma pegawai yang digaji oleh Gunawan kok. Berani menghalangi bosmu. Cepat minggir. Sayang sekali, aku kerja sesuai hukum. Sesuai dengan aturan hukum, kalian berdua tak bisa masuk Gunawan Corp hari ini, besok, bahkan sampai lusa sekalipun. Nggak terima. Silakan tuntut aku. Apa hakmu ngomong begitu? Apa kalian semua sudah gila? Surat perwalian ayahku ada di sini. Siapa berani halangi? Memang benar, kalian bawa surat perwalian Pak Bram, itu benar. Tapi dokumen ini ditandatangani di Meridiana. Menurut hukum kita, kalian harus membawa surat ini untuk diterjemahkan dan dilegalisir keasliannya. Baru berlaku di Republik Daksara. Proses hukum ini umumnya butuh waktu 5 hari. Singkatnya, dalam 5 hari ini, kalian tak bisa masuk Gunawan Corp. Kurang ajar. Kamu cuma cari-cari alasan. Sudah kubilang, silakan saja gugat aku. Tapi biar ku beritahu, siapapun pengacaramu, mereka pasti setuju denganku. Salah sendiri, kalian terlalu percaya diri dan tak bersiap sejak awal. Oke, baiklah. Aku cari pengacara sekarang. Awas kalian, tunggu saja balasannya. Dasar tak berguna. Kamu kupecat sekarang. Kak, jangan-jangan. Hebat kamu Kirana. Kamu gak ingat saudara ya? Sampai bawa preman hukum ini buat persulit kami. Jangan salahkan kami nanti. Saat pembagian warisan, kami tak akan mengasihanimu. Yang Seibu baru disebut saudara. Kalian pantas? Beraninya. Kami akan menerobos masuk. Coba saja halangi kami. Yang berani menerobos Gunawan Corp. Hajar saja. Nona, Kirana. Ada apa ini? Tante Santi, pas banget. Ada 2 anak haram merobos Gunawan Corp. Sebagai sekretaris, segera buat pengumuman. Kalau nggak ada izinku, mereka dilarang masuk sini. Semua karyawan juga dilarang kontak mereka. Di Nona Kirana, mereka kan anak ayahmu. Anda Bu Santi kan? Saya Selma Kartika, Direktur Hukum. Kami bertindak sesuai hukum. Tunggu mereka selesai mengurus notaris amanat perwalian Pak Bram. Baru kami akan izinkan mereka masuk. Baiklah, aku suruh orang umumkan. Tapi Nona, menurutku hubungan kalian mendingan jangan terlalu tegang. Kekal akan taat hukum. Buat apa takut? Kita ketemu aja di pengadilan. Bagus. Kirana Gunawan. Hebat kamu. Kita urus notaris sekarang. Tara, ayo pergi. Kembalikan. Aku kembali kerja. Selma, untung ada kamu. Kalau enggak, aku bisa mati kesal. Ini cuma trik ulur waktu. 5 hari lagi mereka pasti kembali. Kita harus cepat pikirkan solusinya. Oke, aku akan kumpulkan semua petinggi rapat. Soal masalah ini, apa rencana kalian? Bu Santi, Ibu ikut ayah dari dulu dan staf senior di sini. Silakan Ibu bicara. Nona besar, menurut pendapat saya, mereka itu kan anak kandung ayah Nona. Di perwalian ayah Nona, juga sudah tertulis jelas, saham dibagi rata untuk kalian bertiga. Soal mereka masuk dewan direksi, saya rasa kita harus hormati wasiat ayah Nona.
Apa kalian sependapat dengan Bu Santi? Pendapatnya memang masuk akal. Kita harus hormati wasiat Prestir. Keluar, kalian semua keluar. Kalian tuli ya? Mereka itu nggak pernah anggapku ada. Cuma dengarkan ayahku. Aku benar-benar terlalu naif selama ini. Selma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangat mudah. Karena manajemen atas nggak memihak kita bujuk saja staf menengah yang benar-benar kerja. Selama kita pindahkan semua aset dan orang berbakat Gunawan Corp, perusahaan ini cuma tinggal nama. Tunggu apa lagi? Ayo cepat mulai. Belum bisa mulai sekarang. Aku curiga di dalam sini ada mata-mata anak haram itu. Apa? Mata-mata? Nona besar Kirana, apa menurutmu mungkin ibu kandung mereka adalah karyawan Gunawan Corp? Menurutmu, apa mungkin ibu kandung mereka adalah staf di Gunawan Corp? Hah? Apa? Aku nggak pernah kepikiran. Ayahku selama ini selain di rumah, pastinya di kantor. Dia jarang dinas keluar kota. Kalau dia mau selingkuh, kemungkinan besar di kantor. Selma, kamu punya petunjuk? Aku tebak, ibu kandung mereka adalah sekretaris Santi Wirawan. Bibi Santi? Dia kan sahabat ibuku. Selma, apa alasanmu curiga? Tadi saat kita di bawah, waktu berhadapan dengan Raka dan Tara, kulihat Santi beri isyarat mata ke mereka. Makanya saat rapat tadi, aku mengecek catatan kehadiran Santi. Aku temukan Raka umur 25 dan Tara berumur 23. Dan Santi Wirawan, tepat pada tahun kelahiran mereka berdua, beralasan pribadi ambil cuti panjang 6 bulan. Hamil 4 bulan tak begitu kentara, lalu cuti 6 bulan untuk bed rest. Dengan begini, dia bisa lahirkan 2 anak itu diam-diam. Bahkan cukup waktu untuk nifas. Ternyata, iya. Sekarang kita butuh bukti nyata tak terbantahkan. Kita bisa pakai alasan, Santi sengaja menyembunyikan hubungannya dengan mereka. Demi usik pembagian saham Gunawan. Lewat alasan itu, kita skors dia dan usir dari Gunawan. Apa maksudmu? Kita lakukan tes DNA Santi dengan mereka. Rambut Santi gampang didapat, tinggal cari saja di kantornya. 2 anak haram itu pasti sudah waspada. Gimana cara dapatnya? Aku punya sebuah ide. Aku andau kamu. Kalian berdua, sukses tidaknya kalian dapat rambut mereka berdua, sangat menentukan apakah Nona Kirana bisa rebut hartanya. Semua bergantung pada kalian. Kamu mau manfaatin pesona kami ya? Ini jebakan madu. Raffi, kamu percaya diri banget ya? Ada nama yang lebih keren daripada jebakan madu, yaitu rekayasa sosial. Kalian berdua, kali ini adalah insinyur kita untuk taklukkan anak haram itu. Tenang, aku nggak akan mengecewakan. Kamu buta ya? Maaf banget ya. Nggak apa-apa, Nona. Apa aku punya kehormatan buat ngopi bareng kamu? Boleh saja. Raffi ini becus nggak sih? Masa aku nggak bisa? Maaf ya, Nona Kirana, Raffi, aku datang telat. Kok kamu kesini? Selma bilang kamu nggak becus sendirian, jadi aku bantu backup. Kenapa Selma nggak percaya aku? Udah diam, orangnya mau kabur tuh. Cowok emang gak becus. Naila, coba lihat apa begini caranya. Gak usah tanya, pasti udah gagal. Hampir aja berhasil. Raffi kita ini memang pas dengan selera Tara. Hanya saja, Tara berani pegang-pegang Raffi. Bukan aku kok. Udah, lagian udah gagal. Gak guna dibahas. Selma, maaf ya, aku gak ngebantu. Kita udah gagal. Gak ganggu rencana kan? Pekat Nela. Gak nyangka, Tan? Raka itu benar-benar cowok mesum. Kalau aku rayu dia sedikit lagi, bisa aku cabut rambutnya sampai botak. Nah, sekarang kita tinggal nunggu hasil tes DNA. Kita bisa langsung pergi melabrak Santi. Mama, Kirana gak ngerencanain sesuatu kan? Misalnya mindahin aset Gunawan Corp? Tenang, ada Mama. Semua urusan harus lewat persetujuan Mama. Mereka nggak bisa macam-macam. Tunggu aja sampai proses notaris selesai dan ambil yang jadi hak kita di kantor. Oke, Ma. Makasih, Ma.
Nona Kirana, ada apa cari saya? Santi Wirawan, masih ada yang mau kamu bilang? Aku nggak nyangka. Ternyata kamu selingkuhan papaku. Kamu kan sahabat ibuku. Tanpa ibuku, kamu nggak bisa masuk Gunawan Corp, apalagi sesukses ini. Tega melakukan ini, apa kamu nggak punya malu? Kirana, justru karena aku sahabat ibumu, makanya aku merawat papamu dan menjagamu. Apa kamu lupa? Waktu kamu kecil, saat ibumu sakit parah, itu aku. Tutup mulutmu. Pada saat itulah kamu goda papaku. Dasar wanita tak tahu diri. Lumayan hebat juga. Dari mana dapat rambut raka? Anakmu nggak selicik dirimu. Gampang didapat. Bu Selma memang berbakat. Aku sangat kagum. Saat Raka dan Tara masuk kantor, aku akan suruh Raka buat mempromosikan kamu. Nggak usah, aku orangnya Nona Kirana. Bukan cuma bawahan, tapi juga temannya. Santi Wirawan, kamu resmi diskos. Sekarang kemasi barangmu, keluar dari Gunawan Corp. Jangan senang dulu. 3 hari lagi, aku bawa putra-putriku kembali. Saat itu tiba, tak ada yang bisa halangi kami. Aku akan rebut semua hak kami. Aku akan merebut balik semua milik kita. Nona Kirana, kita harus cepat mulai sekarang. Kamu benar. Biar kusuruh orang bawa semua arsip ke sini sekarang. Kita mulai hitung aset dan pindahkan. Ya. Kami juga akan bantu. Tiga hari begadang terus, aku udah gak kuat. Jangan lelet, ayo bangun. Udah gak sempet. Santi dan 2 anak haram itu pasti sudah OTW ke kantor. Hei, Selma dan Nona Kirana, selama 3 hari ini, berapa aset Gunawan Corp yang dipindah? Kira-kira sekitar 50%. Nilai Gunawan Korporasi 100 triliun. Apa itu berarti? Mereka masih bisa rebut sisa setengahnya. 50 triliun. Selma dalam waktu sesingkat ini bisa bantu amankan 50 triliun. Itu sudah sangat bagus. Salahku sendiri yang terlalu naif. Kukira selama ini, ayah paling sayang padaku, putri tunggalnya. Kirana Gunawan, kami bertiga ibu dan anak datang merebut balik milik kami. Apa maksudmu? Gunawan Corp itu milik Kirana. Kalian ini merampok. Benar. Kamu orangnya Kirana. Kalau kalian berdua nggak bodoh, mereka nggak akan punya celah. Kalau nggak, Kirana mana mungkin mengusirku dari Gunawan Corp. Kirana, kamu sudah meraup 50 miliar asetnya. Harusnya kamu puas. Puas? Selama aku masih hidup? Dengan cara apapun, kalian nggak akan dapat sepeser pun. Omong kosong. Sekarang, dokumen wasiat ayah udah diurus, udah diterjemahkan, dan siap dieksekusi. Mulai hari ini, aku dan Tara akan masuk jajaran direksi. Dan kamu, Kirana, jangan harap ambil sepeser pun dari sini. Benar, nanti aku dan kakak akan setara denganmu. Kalau kamu berani main kotor, kami akan mengusirmu dari sini. Kalian mimpi ya? Udah, jangan berisik. Kalian benar. Sesuai amanat perwalian Pak Gunawan, kalian berdua boleh masuk direksi. Tapi sahamnya, setelah beliau meninggal, baru akan resmi dibagi. Jangan senang dulu. Berapa lama lagi dia hidup? Kamu! Kakak, dia ayahmu, jangan bicara begitu. Manajer Selma, maksud ucapanmu itu, kalian mau ngelawan sampai akhir. Ya kan? Maksudku adalah, sebelum hari itu tiba, belum tentu siapa yang menang. Sisa kekacauan perusahaan ini, biar kalian 2 pemegang saham baru yang bereskan. Nona Kirana, ayo pergi. 3 hari lagi, aku gelar rapat direksi. Umumkan Raka dan Tara resmi masuk Dewan Direksi. Saat itu, kuharap kamu datang tepat waktu, Kirana. Nona Kirana, kalian antar Nona pulang dulu. Aku ada urusan. Biar kuantar, Selma. Tenang saja, Nona ngasih aku mobil sebagai bonus. Kalian duluan saja. Selma, ku tunggu di rumah ya. Dadah.
Selma. Selma, ini beneran kamu ya? Bapak tua, cepatlah ke sini. Selma udah pulang. Ih, ada apa? Selma, kamu pulang. Baguslah kamu pulang. Wah, mobilmu. Selma, kamu sekarang sukses banget. Udah sesukses ini, kok nggak hubungi keluarga? Ya? Sejak kamu pergi ke luar negeri, kamu nggak ada kabar sama sekali. Aku sama bapakmu khawatir banget sama kamu. Khawatir banget? Atau panik karena nggak bisa minta uang ke aku? Hah, jaga bicaramu. Kami ini orang tuamu. Sia-sia kamu sekolah. Benar, Selma. Kok kamu ngomong gitu sih? Iya, aku dan bapakmu ini dulu memang agak pilih kasih. Tapi di dunia ini, mana ada orang tua yang nggak sayang sama putrinya? Sejak kamu pergi, kondisi keluarga kita makin lama makin buruk. Sekarang aku dan bapakmu cuma bisa jadi tukang sapu buat cari makan. Jangan dibahas. Lupakan saja. Syukurlah Selma pulang. Lihat kamu sesukses ini. Aku dan ibumu ini bisa bergantung padamu. Kita selamat! Bapak mau minta uang bulanan. Tunggu umur 60 tahun. Bapak masih kurang beberapa tahun. Bagaimanapun, kamu itu putri kandung kami di dunia ini. Mana ada anak abaikan orang tua? Bener banget! Peduli? Tentu aku peduli. Kan udah aku bilang, cari aku setelah umur 60. Menurut hukum, tiap bulan aku pasti akan kasih uang bulanan. Hei, Selma! Selma, hei! Selma, buka pintunya! Jangan pergi kau, anak durhaka! Dengar baik-baik ya, berani nggak urus kami? Besok kami tuntut ke pengadilan. Kami tuntut! Kami akan tuntut kamu! Silakan. Aku ini pengacara toh. Jadikan aku lawan yang sepadan ya. Selma! Selma! Buka pintunya! Woi! 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 Selma! Selma! Urusan kita belum selesai. Hei! Selma, Kartika. Pergi, bawa mereka berdua ke ruanganku. Wah, tempat ini mewah banget ya. Kalian berdua ini orang tuanya Direktur Selma. Direktur Selma? Selma anak kami adalah direktur di perusahaan besar ini. Dia benar-benar sukses besar ya. Oh, Bu Santi, apa gaji tahunannya bisa? Mencapai 200.000. 200.000 gaji direktur Selma itu. Paling tidak mencapai 2 juta. Astaga, anak durhaka itu. Si tak tahu diuntung itu dapat banyak uang, tak ngasih sepeser pun buat keluarganya. Gak pernah balas budi pada orang tuanya. Minggir, diam kau. Bu Santi, maaf ya. Suamiku ini cuma lagi emosi. Abaikan saja omongannya. Kami sangat menyayangi Selma loh. Menyayanginya? Iya, benar. Tapi dia itu lawanku. Selma Kartika adalah ancaman terbesarku. Aku memanggil kalian. Kalau kalian punya cara, pastikan dia tidak hadir di rapat direksiku 3 hari lagi. Aku akan beri kalian uang pensiun. Berapa banyak? Sekitar 3 tahun gaji Direktur Selma. 6 juta? Banyak banget. Bu Santi, selama ada ayah kandungnya dan ibu kandungnya ini, anak sialan itu tak akan bikin masalah untukmu lagi. Wah, 6 juta. Kok belum pulang ya? Aku udah pulang. Selma, akhirnya pulang juga. Kenapa nih? Nungguin aku ya? Aku tuh... Kirana yang terus-terusan nanya, kok kamu belum pulang? Ngomong apa sih kamu? Kamu yang nanya terus. Selma kemana? Ada masalah nggak? Raffi Mahesa, aku baru nyadar. Kamu cerewet banget. Ya udahlah. Aku lapar nih. Udah pada makan? Belum nih, santai aja. Aku pesen makan dulu. Bu Santi, ini pesanan ke rumah Gunawan. Ini rumah mewah. Semua pesanan luar harus lewat kepala pelayan dan diantar langsung. Mereka nggak curiga. Kalian yakin bisa berhasil? Tenang aja. Kami ini orang tua kandung Selma. Kalau kami yang urus, dia nggak akan ganggu ibu lagi. Ibu, tenang aja deh. Lakukan sekarang. Yang ini aja. Selma suka banget makan mie.
Makasih ya. Ayo, cepet makan. Iya, ini datang. Ini punyaku, makasih ya. Makan ini doang. Selma paling suka mie kuah, plus telur dan sosis. Waktu dia kecil, anak lain pada makan. Cuma dia yang enggak. Dia pengen banget, cuma pas Uta bisa makan. Ya kan? Cuma dibilang sekali, tapi kamu ingat jelas. Pastilah aku ingat jelas. Tapi takut ada yang lupa. Jadi ku jelaskan. Mungkin ini istilah psikologi. Kompensasi balas dendam. Yang tadi dapat pas kecil, pas besar dituntut berlipat. Ayo, pada makan. Ngapain liatin aku? Selma, hari ini kamu bilang ke Santi, belum pasti siapa yang menang. Itu cuma provokasi, atau ada rencana lain? Nona Kirana, inilah alasanku pergi sendirian tadi. Aku selidiki sesuatu. Ini sangat menguntungkanmu. Hah? Apa itu? Yaitu... Ada apa? Aku nggak bisa napas. Selma, kamu kenapa Selma? Selma, bertahanlah. Kamu pasti baik-baik aja. Cepat jalan. Kalian ngapain? Cuma nambah sedikit kacang giling. Dia kan alergi kacang. Bu Santi, ibu belum tahu ya. Anak ini sejak kecil, karena ini masuk RS, habisin banyak uang kita. Bener banget. Bikin aku marah banget. Uang kita habis banyak. Bu Santi, gimana kerjaan kami? Kerja bagus. Tapi kalian tahu nggak, alergi itu bahaya loh. Kalau parah, bisa bikin mati. Kalian tega juga ya? Gak masalah kok. Kami udah ngerti. Iya, bener. Bu Santi, soal bayaran kita itu... Nanti kusul transfer. Makasih, Bu Santi. Aduh, Selma. Hati-hati di jalan, Bu. Selahin, nasibmu gak lahir di keluarga baik. Jalan. Selma, kamu gak bakal kenapa-napa. Lampu merah sialan cepat hijau. Aku kan belum mati. Biarin aku tidur bentar. Jangan ngaco. Awas, kalau berani mati. Yang nyelakain kamu, bakal aku kubur bersamamu. Kamu sangat beruntung. Alergi kacang separah ini? Untung kamu langsung disuntik epinefrin. Walau nyawamu sudah aman, kamu tetap harus di RS selama 2-3 hari. Istirahatlah yang cukup. Habis infus ini, boleh pulang. Terima kasih, dokter. Selma, kenapa kamu selalu bawa epinefrin sih? Kamu nggak tahu, tadi aku takut banget. Berkat kakak senior. Tadi siang aku menemuinya. Dia cerewet banget. Maksa ngasih aku epinefrin untuk dibawa. Takut kejadian di Univ Meridiana terulang. Aku nggak bisa nolak, jadi ku terima. Nggak disangka, secara kebetulan dia menyelamatkanku. Kamu menemuinya, kenapa? Kakak senior? Kakak senior yang mana? Bukannya kamu mau ngurus sesuatu? Maksudku ngurus sesuatu ya ketemu dia. Dia... Selma, kamu nggak apa-apa? Raffi, apa-apaan sih kamu? Bikin aku takut saja. Gimana? Ada temuan? Tebakanmu benar, memang Santi pelakunya. Dasar wanita jalang. Ini obat apa? Itu epinefrin. Cepat suntik ke dadanya. Dia pasti kena alergi yang parah. Kalau telat, nyawanya terancam. Syukurlah, Selma. Kamu bikin jantungan. Biar ku labrak restorannya. Kok nggak ingetin ada alergen? Tunggu sebentar. Tadi waktu aku baru membukanya, gak ada remahan kacang sama sekali. Restoran normal gak mungkin begini. Maksud kamu, ada yang sengaja nyelakain kamu? Kalian dengar aku. Nanti kalian pura-pura aku celaka. Bawa aku keluar. Kemudian... Itu mobil Santi Wirawan. Sesuai dugaanmu. Santi, tahu cara kerja rumah Kirana? Jadi, sebelum pesananmu tiba, dia menyuap pelayan buat lakuin sabotase. Setelah pelayan itu ditangkap, dia langsung ngaku. Sekarang, dia ditahan orangnya Kirana. Tapi, ngapain natap aku? Ayo ngomong. Kami cek CCTV, dan menurutku, mending kamu lihat sendiri.
Astaga, Selma, ini kan ayah dan ibumu. Memang pantas jadi orang tuaku. Bisa tepat kenali wajahku dan manfaatkan alergi kacangku. Kalau saja aku nggak beruntung, bawa adrenalin, dan langsung sadar saat itu, serta sadar ada yang aneh, kalau dirawat di sini sebulan, baru mau menuntut, pasti akan Selma, biar ku bantu tuntut nenek sihir itu. Dan orang tua brengsekmu itu. Soal menuntut, biar aku saja. Prioritas kita sekarang adalah merebut hartamu. Walau Santi di penjara, takkan mengubah fakta dia bisa rampokmu secara legal. Selma, sebelum alergimu kambuh, kamu mau bicara, ya kan? Benar. Nona Kirana, aku selidiki satu hal yang menguntungkanmu. Bisa gagalkan Santi pakai anak haramnya untuk rebut hartamu. Tapi butuh sedikit pengorbanan darimu. Kamu bersedia? Pengorbanan? Asal bisa hentikan Santi dan dua bajingan itu, aku rela berkorban apapun. Katakan saja, biar harus bertaruh nyawa. Enggak separah itu juga. Sangat sederhana. Perjodohan. Perjodohan? Kamu lupa ya? Kamu masih terikat surat perjodohan. Selma, jangan-jangan maksudmu... Yang benar saja. Gak bisa. Aku nggak setuju. Aku nggak sudi nikah sama Kirana. Raffi Mahesa, emang aku kurang apa? Aku aja nggak nolak. Ngapain kamu repot? Bukan soal kurang atau enggak. Tapi karena aku nggak bisa nikahimu. Oh ya? Kenapa gitu? Kamu kan jomblo, Kirana juga jomblo, kok nggak nikah aja? Sebenarnya aku udah ada yang kusuka. Yang bener aja. Kulihat kamu sok suci selama ini. Selegram genit, artis, semua kamu usir. Nolak dijodohin juga. Kukira tadinya kamu nggak suka cewek. Jangan ngaco. Karena udah begini, aku jujur saja. Cewek yang kusuka. Sudahlah Raffi, jangan gugup. Perjodohan ini bukan nyuruh Kirana nikahi kamu. Bukan sama aku. Terus sama siapa? Nikah denganku. Kak Bagas. Kak Bagas. Ya, Raffi, ini kakakmu loh. Bukan hantu. Tenang sedikit. Tuh kan, adrenalin dariku udah berguna sekarang. Kak Bagas, jangan ngejek aku dong. Kakak senior? Senior yang dimaksud itu kakakku? Iya dong, Raffi Mahesa, kakakmu itu alumni Universitas Meridiana loh. Kenapa kamu kaget banget? Habisnya, mana aku tahu. Aku kan gak masuk Meridiana. Hei, Raffi, mending kamu diam saja deh. Kakak juga punya hati loh. Tahu kan akibat malas belajar? Padahal kamu bisa jadi alumni juga. Kau, hai Kirana, lama gak jumpa ya? Kak Bagas. Aku masih ingat, terakhir kita ketemu, kamu masih anak SD, merengek ingin menikah denganku. Mimpimu jadi kenyataan dong sekarang. Selma, perjodohan keluarga kita itu cuma candaan masa kecil loh. Kami nggak anggap itu serius. Lagi pula, jalani perjodohan sekarang. Apa gunanya sih? Makanya aku temui Kak Bagas untuk menyelidiki hal ini. Ternyata keluarga kalian tidak cuma bercanda loh, melainkan sangat serius merencanakan hal ini. Bahkan ada kontrak tertulisnya. Nona Kirana, lihatlah ini. Surat perjodohan ini dan syarat-syarat ini. Jadi bagaimana? Sekarang sudah mau menikah kan? Kak Bagas, maukah kamu sekarang? Detik ini juga, langsung menikahiku. Kenapa enggak? Ternyata Nona Kirana bisa selembut ini ya. Ada yang bisa naklukin dia. Kan Imi juga. Akhir yang bahagia kan, Nona Kirana? Hei, Nona Kirana. Ada apa sih? Bareng Kak Bagas, kita harus bahas rapat Dewan Direksi 3 hari lagi. Oke, siap. Kali ini, aku pasti bikin Santi hancur total. Tunggu dulu. Aku baru ingat satu hal. Kamu kan bakal nikah sama kakakku. Apa itu artinya? Raffi sayang, panggil aku kakak Ipa. Aku nggak mau. Makasih ya Selma. Tanpa bantuanmu, aku nggak akan sejauh ini. Keterlaluan banget. Kirana belum datang juga. Udah jam berapa ini? Kayaknya dia nggak menghargai kalian semua. Keterlaluan banget. Dulu dia nggak becus, sekarang malah arogan. Untung Pak Ketua Lama punya 2 anak hebat. Kalau enggak, Gunawan Corp mau jadi apa coba? Setuju.
Kalian terlalu muji. Kirana, Tan Putri sulung Pak Brang, kita harus nunggu. Aduh, Mah, dia pasti malu datang. Masa kita nunggu seharian? Udah lama, jangan nunggu. Kita langsung mulai aja. Gimana semuanya? Setuju. Baiklah. Karena kalian sudah sepakat, aku ikuti mau kalian. Nggak nunggu. Nona besar ini udah datang kan? Kenapa? Kelihatannya kalian nggak nyambut pewarisnya ini ya? Mana mungkin gitu. Kirana, rapat direksi tanpa kamu. Statusnya jadi nggak sah. Nggak etis. Duduklah. Kira-kira Bu Santi nyambut aku nggak ya? Ibu! Bukannya ibu bilang dia... Sepertinya, Bu Santi terkejut melihatku masih sehat berdiri di sini. Direktur Selma, aku nggak ngerti maksudmu. Ini rapat Dewan Gunawan Kor. Direktur hukum sepertimu nggak berhak hadir. Direktur Selma hadir atas izinku. Bukan cuma Direktur Selma, beberapa temanku yang lain semuanya kuizinkan hadir. Kirana Gunawan, hari ini rapat Dewan. Kamu kira ini main-main? Teman-teman payahmu, ini apa haknya hadir? Lalu ibumu, Bu Santi, cuma sekretaris jenderal. Apa haknya dia hadir? Malah duduk di kursi utama. Kamu! Nona besar, nasi udah jadi bubur. Buat apa ribut lagi? Kamu udah alihkan 50% aset. Sadar dirilah. Benar, sadar dirilah. Masih belum puas juga. Para direktur, kalian dihidupi keluarga Gunawan. Sekarang malah bantu Santi, si orang luar, menyingkirkanku, pewaris sah. Bukankah itu sedikit nggak tahu diuntung? Nona besar, kami makan dari keluarga Gunawan. Jadi, kami bertindak sesuai perintah mantan ketua. Aset yang Anda alihkan bukan lagi milik Gunawan Corp. Jadi, sisa asetnya sesuai perwalian mantan ketua dibagi rata untuk kalian bertiga. Maka, pihak ini punya 2/3 saham. Mereka pemegang saham utama. Kami para direktur ini mau bantu siapa lagi selain mereka? Benar. Pemegang saham utama? Kurasa belum tentu. Bu Selma, apa maksudmu? Maksudku, pemegang saham utama Gunawan Corp adalah orang lain. Bu, siapa dia? Putra sulung Mahesa Corp, Bagas Mahesa. Apa hubungannya dengan Gunawan Corp? Hubungannya sangat besar. Sekarang Bagas Mahesa adalah suamiku. Sekaligus, dia juga merupakan pemegang saham utama Gunawan Corp. Kirana, kamu menikah dengan Mahesa. Benar, keluarga kami sejak Kirana lahir sudah dijodohkan. Waktu itu, kami sepakat penuhi janji dan sudah menikah. Waktu itu, ibuku masih sangat sehat. Pelakor sepertimu belum masuk ke rumahku. Wajar kalau nggak tahu. Selamat kalau begitu. Tapi pertunangan ini, apa hubungannya dengan Gunawan Corp? Hubungannya besar. Tapi, biar Selma kita. Direktur Selma yang jelaskan. Lagi pula, dialah orang pertama yang ingat janji itu. Ibu Santi dan semuanya. Karena belum pernah dengar soal pertunangan ini, biar saya jelaskan pada kalian. Selain soal pernikahan, juga mengatur mahar dan seserahan. Saat Nona Kirana dan Tuan Bagas menikah, Mahesa dan Gunawan Corp akan tukar saham senilai 20 miliar sebagai mahar pengantin dan seserahan. Apa? Aku sudah siapkan salinan. Aslinya ada di kantor notaris. Silakan periksa sendiri. Dengan kata lain, Mahesa Corp beri Nona Kirana saham 200 miliar, dan sebaliknya, saat ini Pak Bagas memiliki saham Gunawan Corp senilai 200 miliar. Hal ini, kenapa Ibu nggak tahu? Mana mungkin aku tahu semuanya? Sebelumnya, Nona sudah alihkan saham 500 miliar. Itu artinya, nilai total Gunawan Corp sisa 500 miliar. Kalau Pak Bagas ambil 200 miliar, lalu sisa 300 miliarnya dibagi rata ke 3 anaknya, masing-masing dapat 100 miliar. Jadi Pak Bagas memang pemegang saham terbesar. Ya, mereka kan sudah menikah. Sebagai suami istri, mereka punya saham 300 miliar. Raka dan Tara Gunawan gak akan bisa menang. Benar sekali. Kalau gitu, selamat Nona, selamat Pak Bagas. Kami semua direktur akan patuh pada kalian berdua. Selamat ya. Ibu, gimana nasib kita sekarang? Selma Kartika, Kirana Gunawan, kalian berani juga. Kali ini, aku ngaku kalah. Kami bertiga gak akan diam di dewan ini. Beri kalian kesempatan persulit kami. Kami akan cairkan saham 20 miliar ini. Tinggalkan Gunawan Corp. Mah, aku masih mau jadi bos Gunawan Corp.
Ma, aku juga. Menurutku, kita bertiga masih bisa ubah keadaan. Dasar kalian berdua otak udang. Bisa menang lawan dia? Kirana Gunawan, kamu beruntung dapat rekan sehebat Selma. Kalau enggak, emang kamu bisa menang lawan aku? Aku punya Selma rekan sehebat dia. Karena aku sering berbuat baik. Pelakor jahat sepertimu? Gak usah iri. Kita pergi. Siapa izinkan kalian pergi? Udah jadi begini. Mau apa? Nona Kirana, kamu udah yakin banget? Kirana, apapun yang terjadi, aku akan dukung kamu. Kami juga dukung kamu. Kami juga dukung kamu. Kakak ipar, aku juga dukung kamu. Aku dan suamiku, sebagai pemegang saham terbesar, memutuskan untuk rombak bisnis Gunawan Corp. Kalian semua di sini harus kooperatif. Kirana Gunawan, apalagi yang kamu mau? Seperti yang kita tahu, Gunawan Corp adalah perusahaan makanan utama. Aku udah pikirkan, aku akan tanda tangan kontrak dengan Anindya Corp dan Ramadan Corp. Gunawan Corp akan jadi pemasok mereka untuk pesan antar. Apa? Bisnis pesan antar? Tapi bisnis pesan antar persaingannya ketat. Nona Kirana, kita sebagai produsen makanan, nggak punya keunggulan di sana. Benar, Nona Kirana. Tolong pikirkan lagi. Keputusanku sudah bulat. Agar kerjasama ini sukses, kita akan mulai perang harga. Dalam 6 bulan ke depan, kita akan mengeluarkan uang tunai 50 miliar untuk subsidi. Kirana Gunawan, kamu gila. Sekarang Gunawan Corp total valuasinya 50 miliar. Kamu malah pakai tunai 50 miliar buat subsidi demi perang harga? Kamu mau bikin kita bangkrut? Benar. Gunawan bangkrut? Kamu gila? Apa untungnya buatmu? Aku menentang ini. Benar sekali. Orang sepertimu mana pantas jadi pemegang saham utama? Aku juga menentang. Semuanya, ayo cepat ikut aku menentangnya. Kalian ngerti hukum perusahaan nggak? Sekarang Pak Bram masih hidup. Kalian berdua dan Kirana cuma pemegang saham nominal, nggak pegang saham secara nyata. Tapi Pak Bagas justru punya saham senilai 20 miliar yang sah. Dengan kata lain, kecuali kalian bangunkan Pak Bram yang sedang kritis untuk membantah, nggak ada yang bisa ubah keputusan Kirana. Mana mungkin? Kalau Gunawan Corp bangkrut dalam 6 bulan, asetnya akan dipecah dan dijual buat bayar utang ke Anindya dan Ramadan Corp. Aktuaris kami sudah menghitung matang. Sisa aset berharga Gunawan Corp bernilai sekitar 20 miliar. Kami sudah sepakat akan kembalikan uang ini ke Kirana. Nggak gratis juga sih. Kami berdua bisa dapat 1 miliar secara cuma-cuma. Apa? Kirana, kamu sudah gila. Demi menyerang kami bertiga, kamu tega bikin bisnis ayahmu hancur lebur. Membayangkan kalian bertiga nikmati 200 miliar yang kalian rebut, lalu foya-foya seumur hidup. Aku merasa sangat jijik. Santi Wirawan. Bukannya tadi kamu sangat sombong? Aku cuma mau kasih tahu kamu salah pilih lawan. Jangan! Ibu! Berlutut! Cepat berlutut pada Nona! Nona, aku salah. Aku benar-benar salah. Tunggu, aku nggak minta 200 miliar. 100 miliar juga enggak. Aku cuma minta 50 miliar. Berikan pada kami bertiga. 50 miliar saja udah cukup. Demi aku yang merawatmu waktu kecil dan jasaku untuk Gunawan Corp, aku mohon padamu, maafkan kami bertiga sekali ini. Ya? Aku mohon. Santi Wirawan, milikku, Kirana Gunawan. Meski dibakar atau dibuang pun, nggak bakal aku kasih ke pelakor. Dan 2 anak haram itu sepeser pun. Enggak. Nona, aku mohon padamu. Ibu nggak apa? Kirana Gunawan, kami nggak akan melepaskanmu. Nona Kirana, semuanya sudah berakhir. Semuanya udah berakhir. Ya ampun, mobil apa ini? Pa, Mama. Nggak bercanda kan? Mobil-mobil di sini. Beneran kita bisa beli. Tentu saja, nah. Saldo kita sekarang ada 6 juta. Harga mobil ini cuma 1 jutaan. Uang segitu mah kecil. Pilih aja sepuasnya. Papa dan Mama pasti beliin yang terbaik. Asik banget. Aku mau lihat-lihat dulu. Yang ini. Ma, yang warna biru ini. Udah pernah lihat?
Yang ini aku juga suka. Papa, Mama, aku suka semuanya. Terus gimana dong? Nah, kalau kamu suka semua, beli semuanya. Kita masing-masing satu. Masing-masing satu. Yang bener. Keluarga yang sangat harmonis ya. Apa kalian kepikiran buat beliin aku juga? Selma, kamu... Pasti mau tanya, kenapa aku bisa berdiri di sini. Lagi pula, kacang di mangkuk mie itu, takarannya cukup membunuhku. Ngomong kosong apa sih? Kita sekeluarga lagi pilih mobil. Kamu nggak diundang. Pergi sana. Cepat pergi, kami nggak sambut kamu. Pergi. Tenang saja, setelah urusan ini selesai, mulai hari ini, seumur hidup pun, nggak bakal ada kesempatan buat ketemu kalian lagi. Kami dari kepolisian, ikut kami sekarang. Pak Polisi, apa ada kesalahpahaman? Kami orang baik-baik. Sangat baik. Benar, Pak Polisi. Apa Selma memfitnah kami? Jangan percaya padanya. Jangan. Coba lihat, 2 orang di video ini. Apa ini kalian? Pak Polisi, kami berdua cuma mengecek makanannya. Itu nggak salah, kan? Iya, benar. Kami sudah punya bukti yang kuat. Faktanya, kalian bertindak disuruh Santi Wirawan. Ke makanan ini, kalian menaruh kacang pemicu alergi Bu Selma. Demi keringanan, Santi sudah ngaku dan menunjuk kalian. Ikut kami sekarang. Apaan? Bawa mereka. Pak Polisi, tunggu dulu. Tunggu sebentar. Selma Katika, hebat banget kamu. Kami ini orang tua kandungmu. Cuma karena hal kecil, kamu lapor polisi? Selma, cepat bilang ke polisi. Ini cuma salah paham. Nanti kami di penjara. Bawa pergi. Jangan. Selma, tolong jelaskan. Kalian gak boleh bawa orang tuaku. Aku kan belum beli mobil baruku. Nona Selma, tenang saja. Setelah terbukti, mereka akan dihukum. 6 juta yang diterima adalah hasil ilegal. Akan kami sita juga. Kok kalian kesini? Kami semua tahu kamu mau balas mereka. Masa nggak datang? Kamu lupa ya? Dulu kan kami yang nyelamatin kamu. No, bawa Selma kemana? Bukan urusan kalian. Jangan halangi aku. Selma, tenang aja. Kami pasti menolongmu. Benar juga. Tanpa kalian, nggak ada Selma yang sekarang. Tanpa kalian, tak ada Selma yang sekarang. Sudahlah, jangan nangis lagi. Sekarang kita bisa adu nasib. Kamu tak sendiri. Tetap saja aku lebih malang. Setidaknya dari ayahmu, kamu rebut 500 miliar. Orang tuaku ninggalin catatan kriminal gagal tes PNS. Benar-benar dark joke. Direktur Selma ngapain tes PNS? Nona Kirana menunggumu. Sukses barang. Aku udah pikirin. Aku berencana pakai 500 miliar itu buat bangun ulang Gunawan Corp. Namanya Gunawan Junior. Kamu jadi wakil CEO dan direktur hukum. Gaji tahunanmu double, 400 miliar. Gimana? Terima kasih, tapi Nona Kirana. Aku harus nolak. Gajinya kurang. Aku bisa lipat gandakan. Aku bisa naikkan jadi. Bukan karena kurang uang. Aku mau kerja sendiri. Buka firma hukumku sendiri. Jadi aku bisa cari uang sambil bantu orang yang butuh. Mungkin aku bisa membantu satu Selma Kartika lain. Emang keren, ketua kelas. Oke, kalau gitu sudah sepakat. Aku bakal jadi investormu, sekaligus klien FVIP-mu. Hei, aku juga mau. Aku juga mau. Kalau gitu, aku juga. Vima Hesa, mau apa sih? Kan ada kakak iparmu ini. Emang ini giliranmu? Udah. Hari ini aku traktir makan-makan. Eyo, ambil mobil. Oke, sampai nanti. Kenapa kamu bertindak sekejam ini? Mereka orang tua kandung kita. Randy Wibowo, bagimu mereka orang tua kandung, tapi buatku tidak. Sialan, kamu beneran jiwa. Mau ngapain kamu? Karena kamu hancurkan keluarga Wibowo, kamu juga harus ikut mati bareng kami. Kok aneh ya? Itu bukannya adik brengsek Selma? Kok dia narik Selma? Gawat.
Raffi Mahesa. Raffi Mahesa, aku telepon ambulan sekarang. Aku panggil ambulans. Raffi, kamu gak apa-apa? Cuma berdarah sedikit. Gak bakal mati. Darahmu banyak banget, masih aja bercanda. Gak apa-apa kok. Selma, untung aku bisa melindungimu. Sejak kamu kembali, kamu benar-benar bersinar. Aku bingung cara ngomongnya. Berkat tusukan ini, aku jadi punya keberanian. Selma, sebenarnya aku... Kamu bodoh ya? Siapa yang mau ditembak saat begini? Kamu udah tahu. Aku ini kan pintar. Masa aku nggak tahu? Hah? Maksudnya apa? Raffi suka sama Selma? Nona Kirana, kamu benar-benar nggak peka. Anggap aja aku maksa kamu. Selma, Lepasin aku! Diam kau! beri aku kesempatan. Biar aku ngejar kamu ya. Iya, aku janji. Asal kamu berbaring dan diam, dan tunggu ambulans dengan tenang, aku pasti mau. Menurut rekayasa sosial, dengan tahu kebiasaan, selera, dan sifatnya, kita bisa masuk ke hatinya. Dulu aku anggap ini kebenaran. Tapi setelah kenal mereka, aku sadar rekayasa sosial itu salah. Trik-trik kecil ini bisa bantu membawamu masuk ke hidupnya, tapi kebaikan tulus dan cinta yang bisa sentuh hatinya. Namaku Selma. Ini adalah kisahku. Kalau kamu pernah sepertiku, bingung dan tak berdaya, semoga kisahku ini bisa membantumu.